Cek, cek. Tersangka pembunuhan. Itunya alatnya ya. Habis baterai atau lupa ngecas? Ya udah, nggak apa-apa. Kedengaran tadi kan? Siap. Dengar ya? Ya. Oke, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tapi pun, Ya Bun. saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran rekan-rekan sekalian dalam kesempatan konferensi pers kali ini, yang mana hari ini kita melaksanakan konferensi pers terkait dengan pengungkapan kejadian pembunuhan yang terjadi di Desa Sudimoro, Kecamatan Semakak, Kabupaten Tanggamus pada hari Sabtu tanggal 16 Desember sekira jam 01.00. Jadi uraian singkat kronologis kejadian adalah kejadian ini dilaporkan oleh orang tua korban, ya, dilaporkan oleh orang tua korban. Uraian singkatnya sekitar jam 12 orang tua korban ke belakang rumah untuk berniat mematikan lampu di kandang sapi di sekitar rumah korban.
Kemudian setelah mematikan lampu, kembali ke kamar, kira pukul 00.30, orang tua pelaku pelapor mendengar ada suara dari luar. Mendengar suara dari luar yang ternyata adalah suara korban yang berteriak memanggil "Mak" gitu. Nah, mendengar teriakan korban. Jadi setelah mendengar teriakan korban, orang tua korban langsung berusaha keluar melalui pintu belakang. Namun ternyata pintu belakang rumah pelapor terkunci dari luar. Akhirnya pelapor mutar lagi lewat depan untuk mendekati sumber suara. Dan pada saat di sumber suara ternyata sudah didapati korban sudah jatuh tertelungkup dengan bersimbah darah. Pada saat mendapati korban tertelungkup bersimbah darah, pelapor, orang tua korban, berusaha membantu menolong dengan membawa korban masuk ke dalam rumah dan menutupi beberapa bekas-bekas bercak darah yang ada di TKP. Dan kejadian ini baru dilaporkan ke Polsek sekitar pukul 07 ya Mbak ya, sekitar 07.00. Jadi ada waktu 6 jam dari pelapor mendapati kondisi korban sampai dengan membuat laporan. Hal ini tentu sedikit menyulitkan tim kami untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan karena kondisi TKP yang sudah tidak steril lagi, sudah rusak. Nah, kemudian setelah mendapatkan laporan, tim kami segera meluncur ke TKP, tim Inavis mengumpulkan bukti yang ada, dan di TKP awal sekali ditemukan itu ada bongkahan batu, awal sekali ditemukan itu ada bongkahan batu yang ada bercak darah. Jadi penafsiran awal, batu inilah yang digunakan oleh pelaku untuk menghabisi korban sebagai senjata dari pelaku. Namun setelah melakukan perundingan, negosiasi dengan keluarga korban, maka keluarga korban menyetujui untuk jenazah dilaksanakan visum. Akhirnya menjelang siang, jenazah kita bawa ke Rumah Sakit Bayangkara di Raja Basa untuk dilaksanakan visum. Kemudian besok sore besok pagi itu yang keluar hasilnya. Malam ya. Nah, besok malamnya keluar hasil bahwa pukulan yang menyebabkan kematian korban itu disebabkan oleh benda tumpul. Dan profilnya tidak sesuai dengan profil batu yang pertama kali diamankan. Akhirnya tim melakukan penyelidikan lebih lanjut dengan dibantu oleh Subdit 3 Jatanras Polda Lampung dan didukung oleh segenap masyarakat, baik yang memberikan keterangan sebagai saksi maupun yang ikut membantu merunutkan kejadian. Nah, dari situ kita dapati fakta baru bahwa ada handphone korban yang hilang. Ada handphone korban yang hilang dan satu batang kayu kaso yang biasanya digunakan untuk mengganjal pintu itu juga hilang, tidak berada di tempatnya lagi. Nah, ini menjadi satu bukti, satu keterangan baru bagi tim kami dan tim terus melaksanakan penyelidikan lanjut. Akhirnya berdasarkan keterangan-keterangan yang dihimpun di lapangan serta berbagai teknik penyelidikan yang diterapkan dan dukungan dari seluruh elemen masyarakat, setelah merangkai semua mengerucut nama tersangka kepada saudara T. Akhirnya tim kembali fokus untuk mendapatkan bukti-bukti berbekal dari hasil visum yang menerangkan senjata yang digunakan atau alat yang digunakan untuk membunuh korban. Maka didapatilah alat berupa kayu kaso ini.
Nah, alatnya ini yang pada saat ditemukan di kayu ini tersangkut 2 helai rambut ya. 2 helai ya. Nah, tersangkut 2 helai rambut yang akhirnya dan bercak darah, bekas bercak darah di kayu ini. Nah, akhirnya kita ambil sampel bercak darah dan kita ambil sampel rambutnya untuk kita kirim ke laboratorium forensik lagi untuk kita pastikan bahwa bercak darah dan rambut itu adalah milik korban. Kemudian alhamdulillahnya kejadian yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 dengan soliditas, kolaborasi, koordinasi dan bantuan seluruh elemen masyarakat, kejadian itu bisa kita ungkap pada hari Senin tanggal 18 2023 malam berikut dengan penangkapan tersangka. Dari hasil keterangan tersangka didapati fakta bahwa awalnya tersangka menghubungi korban. Awalnya tersangka menghubungi korban untuk bertemu di sekitar rumah korban. Terjadi komunikasi dan salah paham yang mengakibatkan tersangka sakit hati. Karena sakit hati itulah akhirnya tersangka menghabisi korban. Setelah tersangka menghabisi korban, tersangka masih sempat kembali untuk memastikan kondisi di sekitar TKP, termasuk membantu mengurus jenazah. Itu ya? Iya kan? Nah, jadi tersangka kembali ke rumah korban, membantu mengurus jenazah, termasuk untuk memudahkan untuk memantau situasi. Setelah itu, baru korban pulang ke rumahnya, mengemasi pakaian dan yang terdapat bercak darah, kemudian melarikan diri. Itu tadi yang saya sampaikan, dengan bantuan seluruh masyarakat akhirnya bisa diketahui keberadaan korban. Bisa diketahui keberadaan tersangka, dan secara persuasif tersangka kita minta untuk menyerahkan diri, dan akhirnya kita bisa melakukan preskon hari ini dengan kondisi lengkap, barang bukti ada, tersangka ada. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Pak? Ya. Izin dari saya Rusdi dari Lampung Pos. Izin bertanya, apa yang melatar belakangi pembunuhan itu, dan bagaimana hubungan korban dengan tersangka? Oke. Jadi latar belakangnya, kalau menurut keterangan tersangka yang sudah dituangkan dalam BAP, tersangka dan korban ada hubungan asmara. Tersangka dan korban ada hubungan asmara, dan pada saat malam itu ngajak ketemuan, ada terjadi suatu hal yang menyebabkan tersangka sakit hati terhadap korban. Nah, karena merasa sakit hati itulah tersangka langsung memukul korban di bagian belakang sebanyak kurang lebih 10 kali. Jadi bukan hanya sekali tapi berkali-kali, mulai dari kepala, leher, punggung. Itu juga kita dapatkan hasil dari otopsi bahwa ada beberapa bekas luka yang disebabkan oleh benda tumpul dan ini bendanya. Gitu. Izin dan bisa dijelaskan secara rinci terkait bagaimana, kenapa dia? Ya itu tadi sakit hati. Udahlah itu aja. Jangan dipancing-pancing lagi. Oh iya Pak, Ya. Ini dari Info Gema Nusantara. Untuk baloknya dari mana itu Pak? Ini didapat di sekitar lokasi dan biasa digunakan untuk ganjal pintu rumah korban. Nah, jadi setelah digunakan, berusaha dihilangkan dari lokasi, termasuk juga handphone korban. Handphone korban sampai dengan saat ini masih belum kita temukan. Nah, berdasarkan pengakuan tersangka, dibuang di sungai, di aliran sungai Waisemaka. Nah, tahu sendiri kan aliran sungai Waisemaka seperti apa. Tapi nggak apa-apa, ini kita sudah dapatkan juga handphone dari tersangka. Nah, ini handphone tersangka sudah kita dapatkan. Nanti akan kita gunakan teknik scientific investigation untuk bisa mengungkap isi dari handphone percakapan ini antara
korban dengan tersangka. Jadi walaupun handphone dari korban tidak berhasil kita dapatkan, namun saya yakin dengan diamankannya handphone tersangka ini kita juga bisa mendapatkan data-data yang kita butuhkan, gitu. Izin, dan Ya. itu luka serius yang dialami korban yang menyebabkan kematian itu di bagian mana? Luka di kepala, Luka kepala di bagian belakang, kepala sama leher. Jadi pada saat ayunan pertama itu pada saat korban menunduk, di ayun pertama pada saat membelakangi, kemudian korban menunduk sambil memegangin kepala dan disinilah dipukul beberapa kali dalam posisi seperti itu. Makanya korban akhirnya jatuhnya terpelumpuk. Terima kasih. Izin, Ya. dari Tribun Lampung, kenapa itu keluarga melaporkan 6 jam setelah kejadian, Dan? Keluarga korban. Ini banyak faktor ya sebenarnya, termasuk juga salah satunya mungkin kurang pahamnya masyarakat kita terhadap pentingnya menjaga TKP. Itu yang pertama. Yang kedua, shock ya yang jelas, pastilah, pasti shock, nggak mungkin enggak, pasti shock. Permisi Pak, kalau untuk korban ini yang meninggal ini di dapur atau Di luar, Di luar. di luar, Di belakang di luar rumah. di belakang rumah. Oh, di luar belakang rumah. Yang lain? Terkait untuk itunya Pak, pasal yang diterapkan. Oh ya, untuk kepada tersangka kita terapkan 2 pasal, 380 dan 340, sorry. 340 subsidiar 338. Itu pasal tentang pembunuhan dan pembunuhan berencana. Ancaman hukumannya seumur hidup. Cukup? Cukup Pak Kapolres, terima kasih Pak. Oke, satu lagi. Nggak usah direkam.